Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya membahas topik tentang ekonomi Kerti Bali, konsep ekonomi yang sudah diluncurkan secara resmi oleh Bapak Presiden, dan ini merupakan konsep yang juga dicetuskan oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wali Koster. Dan kita ingin tahu lebih banyak sebenarnya dari pandangan akademisi, bagaimanakah ekonomi Kerti Bali ini, dan apakah ini merupakan konsep yang bisa diwujudkan tidak, atau hanya sekedar konsep yang mungkin indah di tataran konsep saja. Kita akan mencari Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Bapak Profesor Wayan Pramanto. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Win. Ajeng, sehat, Astamkara, Dumugi, yang lain juga. Salah satu penanggap, artinya yang menganalisis juga ya, Prof, ya, dari ekonomi Kerti Bali ini, dan beberapa kali juga sudah dimuat di Bali Post tanggapan. Tapi mungkin secara pemirsa Bali TV perlu diberikan pemahaman ekonomi Kerti Bali itu sebenarnya konsep seperti apa? Apakah ini suatu hal yang baru atau sebenarnya konsep lama yang coba untuk diperbarui? Ya, pertama tentu kita mesti melihat secara hakiki apa yang dimaksud dengan ekonomi Kerti Bali gitu ya. Dan ekonomi Kerti Bali ini adalah merupakan transformasi desain perekonomian Bali yang mana berpijak dari kelemahan-kelemahan dari sisi ekonomi yang kita alami dari dulu, di mana orientasi kita hanya tergantung pada satu sektor saja. Kemudian kita relatif mengabaikan kearifan-kearifan lokal yang kita miliki, yang pada akhirnya kalau kita berbicara nilai tambah ekonomi Bali itu terhadap masyarakat Bali itu sendiri relatif sebetulnya belum merata, sehingga dengan demikian redesign dan reformasi atau transformasi ekonomi Bali ini menjadi ekonomi Kerti Bali ini merupakan konsep baru, tetapi berlandaskan pada kearifan lokal Bali yang memang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu yang oleh gubernur dipergunakan sebagai dasar untuk mentransformasi ekonomi Bali. Ya, jadi bagaimana misalnya pertanian, di mana itu dia tidak hanya sekedar berfungsi sebagai penyedia pangan, pertanian dalam artian luas, tetapi di situ juga ada budaya Bali, adat istiadat kita di sektor pertanian itu ada, sehingga dengan demikian ketika kita misalnya memajukan pertanian dalam konsep ekonomi Kerti Bali ini, sebetulnya sekaligus kita juga mempertahankan dan merevitalisasi budaya kita, merestorasi budaya kita di situ. Lalu kemudian akhirnya di situ juga kita berharapkan memberikan nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat, khususnya para petani dan nelayan dalam arti luas, pertanian dalam arti luas. Di situ kemudian mereka memperoleh kesejahteraan dan seterusnya. Kemudian juga kalau kita berbicara Bali, kita Padmo Buwana ini kan utara, selatan, barat, timur dan seterusnya gitu, 8 penjuru mata angin di Bali ini kan kita mesti seimbangkan gitu ya. Kita mesti seimbangkan, dan konsep ekonomi Kerti ini misalnya Danu Kerti, Segara Kerti, Wano Kerti, kemudian Jano Kerti dan seterusnya. Ini kan berarti seluruh alam Bali gitu ya. Itu diperkuat gitu ya, dalam rangka memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat gitu. Jadi ini merupakan konsep menyeluruh, konsep baru, jadi memang redesign yang merupakan visi misi gubernur saat ini, lalu kemudian tetapi berdasarkan kearifan lokal kita yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita gitu.
Nah, kalau ini misalnya mau redesign, ada tadi transformasi gitu ya Pak? Ya. Apakah kemudian selama ini kita tergantung dari sektor pariwisata. Dari beberapa yang saya baca juga transformasi ini katanya apa ya, semacam mengalihkan atau apa ya, tidak lagi tergantung pada sektor pariwisata. Ya. Nah, apakah ini mungkin bagi Bali gitu ya, melepaskan diri dari pariwisata kemudian bagaimana membangun yang lain? Karena kita kan katakanlah sudah kadung enak, kadung nyaman gitu. Ini karena pandemi aja gitu ya Prof. Tapi kalau tidak pandemi, mungkin kita sudah sangat tergantung sekali dengan sektor pariwisata itu. Ya. Mungkin nggak kita itu melakukan transformasi itu, Prof? Ya, jadi begini, yang ini yang mesti kita perjelas gitu ya. Tidak hanya ketergantungan pada pariwisata gitu. Tetap kita tergantungan, tetapi tidak hanya pariwisata saja gitu. Tergantungan pada sektor pertanian, ekonomi kreatif, apalagi sekarang ada ekonomi digital gitu ya, lalu kemudian pertanian itu sendiri. Jadi kita ketergantungan sama, katakanlah kalau secara global kita lihat 4 ini, atau kalau kita lihat secara per sektor primer, tersier, sekunder, pariwisata kan sekunder. Jadi kita ketergantungan tetap pada sekunder yaitu pariwisata, tetapi primer dan sekunder ini kita perkuat. Sehingga ketergantungan kita dulu di misalnya hanya satu sektor saja, pariwisata saja, tetapi juga nanti yang lain diperkuat gitu, sehingga pondasinya, tiang penyangganya itu menjadi kokoh gitu. Oleh karena itu kemudian setelah dijadikan dia roadmap gitu, sasaran yang ingin dicapai itu ke depan adalah gimana ekonomi Kerti Bali ini bisa menjadikan Bali memiliki ekonomi yang hijau, Bali memiliki ekonomi yang tangguh, lalu kemudian Bali memiliki ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau ini sebagai sebuah konsep tentu ada timeline atau waktu target yang mesti dilakukan. Nah, dalam roadmap yang sudah di peta jalan katakanlah sudah ditentukan. Ini ada waktunya. Mulai kapan sampai kapan Prof ini ekonomi Bali? Jadi roadmap ini praktis dalam jangka pendek 2022 diprogramkan sudah jalan untuk jangka pendeknya. Lalu kemudian jangka menengahnya untuk 5 tahun ke depan siapa melakukan apa itu memang mesti segera ditindaklanjuti, bahkan sampai dia di tahun 2045. 2045 ya, itu sudah ditetapkan oleh Bappenas seperti itu. Dengan demikian tahapan pelaksanaannya ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang gitu. Dan tolok ukur indikatornya pun sudah ditetapkan karena dia sudah sekarang menjadi dokumen resmi, tidak hanya dokumen roadmap Bali tetapi menjadi dokumen nasional oleh Bappenas. Lalu kemudian memang ini harus diperjelas, bahkan sudah diperjelas apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau, apa yang dimaksud dengan ekonomi tangguh, apa yang dimaksud dengan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Bahkan sekarang kita sedang mendiskusikan indikator-indikator misalnya ekonomi hijau. Itu kan oleh Bappenas sudah ditetapkan yang emisi karbonnya semakin rendah, kemudian kendaraan listrik, bahkan yang sudah ada pergubnya dan seterusnya. Itu di Bali nanti kita sudah diskusikan akan ada tambahan. Misalnya ekonomi hijau itu bagaimana ekonomi hijau yang berdasarkan konsep nasional indikatornya seperti itu tadi. Kemudian di Bali kita tambahkan yang dimaksud dengan ekonomi hijau di Bali itu misalnya terkait dengan Satkerti, misalnya katakanlah Janokerti gitu ya, hubungan antar para pelaku ekonomi. Ini kan di konsep ekonomi hijau yang sifatnya global maupun nasional yang ditetapkan oleh Bappenas ini nggak ada. Kita tambahkan di samping yang ditetapkan oleh Bappenas di Bali, kita tambahkan yang khas Bali, yaitu konsep ekonomi hijau berdasarkan Satkerti. Misalnya Janokerti.
Janakerti dalam pelaksanaan ekonomi Bali, bagaimana misalnya, ini Janakerti kan hubungan antar manusia yang harmonis dan lain sebagainya. Gimana hubungan misalnya antara dunia pariwisata, katakanlah hotel gitu misalnya, dengan para petani. Manusia Bali yang bertindak sebagai petani, lalu kemudian mereka misalnya produknya diterima di hotel. Kemudian manusia Bali yang bekerja sebagai pengrajin, bagaimana kerajinan Bali dipergunakan untuk hiasan hotel, gimana buah lokal misalnya digunakan di situ, termasuk garam lokal dan seterusnya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis sebagaimana yang dimaksud dalam konsep Janakerti. Lalu kemudian orang membangun hotel, sekali lagi pariwisata itu tetap prioritas, tetapi yang lain juga prioritas gitu ya. Ditambah misalnya konsep Segara Kerti, gimana hotel itu misalnya dibangun tidak tidak melanggarui pantai, gimana misalnya hotel dibangun tidak justru di puncak gunung atau di hutan lindung gitu, karena itu terkait dengan warna Kerti dan lain sebagainya. Sehingga konsep hijau itu kita tambah lagi di Bali sesuai dengan yang khas Bali gitu. Demikian juga yang lain, misalnya ekonomi tangguh gitu. Ekonomi tangguh itu kan PDRB kuat, Gini rasio semakin rendah, dan keberlanjutannya bisa terjamin gitu ya. Itu tangguh, kuat gitu kan. Itu yang ditetapkan oleh Bappenas. Lalu di Bali kita tambahan lagi. Kita tambahannya itu mengacu pada konsep Trisakti Bung Karno, mandiri secara ekonomi. Terkait dengan ekonominya, gimana kita bisa mandiri secara ekonomi? Penelitian menunjukkan konsumsi ritual masyarakat Bali itu tahun terakhir sudah mencapai, sebelum pandemi ya, mencapai 37%. Jadi kita konsumsi ritual, ngodalin, karyo, galungan, kuningan, purnama, tilam, dan seterusnya gitu kan. Sudah sekian 37% pendapatan kita gunakan untuk itu. Lalu apa ininya konsumsinya itu? Buah impor. Nah ini sekarang kita kuat kemandirian kita secara ekonomi, gimana supaya buah lokal misalnya gunakan. Jadi itu merupakan indikator yang kita tambahkan di Bali, penggunaan produk lokal gitu. Sehingga yang namanya tangguh itu ada konten lokalnya gitu. Oke, Prof. Kalau bicara tentang ini kan konsep yang implementasi tentu membutuhkan anggaran, Prof. Iya. 2022 dimulai sampai 2045 ada semacam proyeksi anggaran kira-kira yang dibutuhkan untuk baik dari swasta, investasi maupun dari pemerintah. Sebetulnya kalau sampai jangka panjang kita membutuhkan anggaran 8.000 triliun sampai 2045 ya. Cuman dalam jangka pendek ini kan kita kalau kita berbicara APBD misalnya di tahun 2022 tentu belum bisa diproyeksikan ke situ. Kemudian kalau kita bicara investasi swasta juga belum bisa kita harapkan terlalu besar di tahun 2022. Satu-satunya yang sekarang kita harapkan bisa kita bantuan anggaran dari pemerintah pusat, karena proses pendanaan dari pemerintah pusat misalnya dengan menjual obligasi dan lain sebagainya kan instrumennya lebih di pusat. Tapi jelas tidak hanya APBD ya Prof, ini nanti juga APBN juga ya akan dibantu oleh. Justru untuk 2022 kita harapkan full dari si swasta. Misalnya untuk infrastruktur dalam pelaksanaan ekonomi Kerti Bali dalam bentuk keseimbangan ini, infrastruktur tol misalnya kan udah dibiayai oleh swasta. Yang tolnya ya, bandara kita harapkan dari pusat melalui BUMN. Dan
Dan ini sebenarnya kalau sudah seperti ini, Bappenas sudah mengokekan dan muncul oleh Presiden, berarti ini memang akan mendapatkan backup yang cukup besar dari pemerintah pusat, termasuk anggaran ya, Prof. Sepertinya. Ya, karena itu merupakan program nasional ya, karena Bappenas yang sudah. Bali cukup istimewa dong kalau dengan kondisi seperti ini. Istimewakan memang seperti ini. Berani kita katakan sebagai istimewa dan wajar diistimewakan karena kita adalah pintu gerbang dari nasional. Ambillah contoh di 2022 nanti G20 kembali dilaksanakan di Bali. Itu gimana kalau Balinya nggak harmonis, gimana kalau Balinya perekonomiannya tidak berjalan secara baik, kemudian Indonesia bisa dipercaya untuk melaksanakan itu kan. Jadi ya harapan kita adalah ada take and give lah, gitu ya. Baik, terima kasih Prof karena waktu yang membatasi kita, tapi sebenarnya apa yang disampaikan Prof sudah juga diulas di Harian Bali Pos ya. Pemirsa juga bisa membaca Harian Bali Pos. Tadi juga saya sebutkan ada poster ya, istilahnya ada knowledge on organizing ya. Apalagi Prof ya, strong gitu ya. Artinya trust, ada kepercayaan dari masyarakat, termasuk kepercayaan dari pemerintah pusat bahwa Bali bisa melaksanakan seperti itu. Equilibrium, keseimbangan utara selatan, keseimbangan antar sektor ekonomi, pertanian, pariwisata dan seterusnya. R yang terakhir Responsibility, tanggung jawab itu untuk anak cucu kita ke depan, jangan semua dieksploitasi sekarang gitu. Itu responsibility. Terima kasih sekali lagi Prof atas penjelasannya tentang ekonomi kreatif Bali. Satu konsep yang sebenarnya baru ya, tapi ini memang didesain, diambil dari nilai-nilai luhur, membentuk ekonomi hijau, tangguh dan mesejahterakan masyarakat. Tentu ini merupakan konsep yang sangat mulia dan masyarakat perlu mendukung ini supaya ini menjadi harapan kita bersama untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wujud nyata yang bisa kita nikmati nanti, tidak hanya kita tapi anak cucu kita bagi kebaikan Bali di masa yang akan datang. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prof. Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.